Lanu, aku Chief of Joy-nya Cuka Merah. Awalnya tuh gue sebenarnya pengen ke pasar Muara Baru ya kan. Gue pikir wah keren juga ya datang ke sini. Gue suka karena gue udah tahu oh pasar ikan terbesar di Muara Baru itu seperti itu. Kita frozen. Jadi dia nggak ketemu dengan ini apa? Cumi sebijinya 1 kilo. Harga murah banget. Ada bisa ditukar setengah-setengah, lu setengah, gue setengah. Mama itu paling hobinya ke pasar ikan sama ke pasar sayur. Itu agak lucu sih. Sebetulnya aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ada panggilan Ci dan kemudian menjadi Makci. Kita punya komunitas Indonesia perempuan Indonesia anti korupsi. Jadi ada perempuan-perempuan yang sering berkumpul gitu. Nah somehow tiba-tiba panggilan gue tuh jadi Ci. Mungkin bisa jadi pertama karena aku agak Chinese mukanya, oriental, mata sipit gitu. Tapi kemudian term itu berubah menjadi Makci, yang mana itu associated dengan panggilan untuk orang Sumatera. Jadi orang Sumatera itu panggilannya kalau yang tua Makwo, yang tengah Makngah, kemudian yang kecil Makci, terus ada yang Maksu gitu. Jadi terus itu kayak semacam panggilan sayang, panggilan hormat kita dengan yang lebih tua, tetapi dalam konteks gue dan teman-teman itu mungkin mereka manggil itu karena akrab aja, biar lebih akrab. Jadi gue dipanggilnya Makci. Bisa jadi Makci karena mata sipit, bisa jadi Makci karena aku orang Bangka. Nah lucu ya. Ini gue jadi dipanggil Chef Pandemi. Jadi sejak COVID ini, kerjaan gue konsultan, memang biasanya gue selalu kerja di rumah sih. Tapi adalah ke kantornya ada gitu seminggu 2 kali gitu. Nah jadi selama pandemi ini hampir nggak ke kantor. Kemarin kan awal-awal di bulan Maret sampai bulan Juni. Nah gue terus banyak masak-masak. Jadi anak gue memang suka empek-empek. Nah karena sudah takut pergi keluar, jadi gue nyetok. Gue masak aja semua yang anak gue pengen makan, dia pengen makan, gue masak, termasuk steak dan segala macam gitu, ikan, apalah pokoknya masak dari mana. Suatu ketika di sebuah grup, kita ada grup perempuan, ada berapa orang kayak gitu, pamer masakan, dan gue juga memang suka pamer di Facebookan. Kalau apa yang dimasak pamer itu. Nah terus ada yang pamer rawon, ada yang pamer macam-macam. Nah terus gue pamer pempek, terus baru bilang buka PO dong. Ya udah, terus gue yang kayak gue bilang oke, akhirnya gue okein, dan cuman 10 orang kalau nggak salah waktu itu teman-teman itu. Ya udah, jadi cuman gue ngirim ke mereka doang. Nah itu bulan Mei ya kalau gue nggak salah, sekitar bulan Mei. Nah terus habis itu gue posting di Facebook, pada banyak yang minta PO. Ya udah, terus akhirnya gue pikir wah ini menarik juga ya kalau jadi usaha. Jadi awalnya memang nggak ada niat jualan sebenarnya, cuman gue pikir tadi ya udahlah sekali teman-teman pengen nyoba masakan gue, fine gitu. Tapi terus banyak pesanan. Gue bilang wah menarik juga nih kalau diseriusin. Ya udah gue seriusin. Kebetulan juga kerjaan kan lagi slowing down selama pandemi kemarin itu. Sekarang sudah mulai lagi. Dan malah gue jadi menemukan sesuatu yang bikin gue seneng gitu. Jadi ternyata masak itu is kind like healing gitu. Jadi kayak mengerjakan sesuatu yang lu cintai dan lu nikmati. Nah, kenapa waktu itu sebenarnya gue nggak pakai sagu Papua. Pempek itu kan memang aslinya itu adalah dulunya memang pakai sagu, tapi setelah sagu sudah nggak ada lagi, sudah berkurang, dipakailah tapioka. Nah, tapioka itu dari singkong, bukan dari sagu. Tapi kalau kita ngelihat kemasannya itu pasti disebutnya tuh sagu tani. Tapi kalau dilihat ingredientnya itu komposisinya itu adalah dibuat dari tapioka. Nah, terus
di postingan gua ada temen yang kerja di Papua yang produksi sagu bilang, Mil mau nyoba bikin pempek pakai sagu nggak? Sagu beneran. Gua kirim ya gratis katanya. Om Tita namanya. Nah, terus gue dikirimin 3 kilo. Ya udah gue coba kan. Terus ternyata lebih light rasanya. Memang kalau dia dingin keras, lebih keras ketimbang kalau dia pakai tapioka. Nah, udah sejak itu terus gue bereksperimen, gue pelajari tentang sagu Papua itu apa dan kemudian perjalanan pembelajaran gue sampai ke ikut seminar webinar yang terkait dengan sagu gitu dan here I am. Jadi gue dapat buku ini dikirimin tentang sagu Papua untuk dunia. Keren banget, jadi banyak banget pengetahuan yang gue baru ngerti tentang sagu di Indonesia. Ternyata lebih dari 100 spesiesnya sagu dunia itu ada di Papua, dan kemungkinan asal-usul sagu yang sekarang tersebar di seluruh dunia itu asal-usulnya itu adalah dari Papua. Itulah ceritanya, kenapa ada cuka merah. Aku aslinya dari Bangka, Pulau Bangka Belitung tahu ya, itu provinsi yang dulunya bagian dari Sumatera Selatan, tapi sekarang mereka sudah membelah diri menjadi satu provinsi sendiri, Bangka Belitung, dan gue dari Pulau Bangka aslinya. Nah, kenapa pempek? Gue lama tinggal di Palembang karena S1 gue dulu di sana, terus anak gue juga lahir di sana. Jadi setelah gue pulang dari Amerika 5 tahun, gue pulang dulu ke Palembang, anak gue lahir di sana 1 tahun lah, terus baru pindah ke Jakarta. Nah, jadi kalau ditanya gue itu kenapa gue kemudian bikin pempek, ya pempek itu memang makanan yang sangat dekat dengan keseharian kita, nggak cuma di Palembang tapi juga di Bangka, meskipun tipe pempeknya tuh rada berbeda dan cukanya juga berbeda. Jadi kalau yang biasa kita makan itu kan pempek yang dengan cuka yang aren hitam itu, dan itu biasanya dibuat dari pakai asam dan pakai cuka putih gitu. Nah, gue karena punya sakit GERD yang parah, gue nyoba mengubah cuka itu menjadi jeruk, pakai jeruk, nggak pakai cuka. Jadi nggak pakai cuka dan nggak pakai asam. Asam oke sih sebenarnya, tapi gue pengen bereksperimen dengan sesuatu yang berbeda aja. Nah, gulanya sama, tetap dari Palembang, dari Linggau, dari Bengkulu gue pakai. Nah, tapi asamnya gue ganti dengan lemon cuy. Nah, lemon cuy itu mungkin teman-teman di Kalimantan, di Indonesia bagian timur itu selalu menggunakan lemon cuy. Kita nyebutnya sih jeruk kunci, tapi teman-teman di Kalimantan mungkin nyebutnya tuh lemon cuy. Biasanya orang Chinese sih memang yang sering pakai itu, dan itu selalu ditaruh di dalam setiap masakan. Jadi buat pengasemnya itu. Ini dia lemon cuy tuh. Ini baunya mau dipetik nggak? Baunya coba. Oke guys, jadi ini adalah harta karunnya cuka merah. Itu ada cuka merah pedas, bawang pedas, aren pedas. Nah, lalu kenapa kok ada cuka merah, ada cuka tauco, ada cuka belacan? Di Bangka cuka kita memang 4 macam pempeknya. Jadi pempek kita yang terkenal kalau di Bangka kan otak-otak dan pempek rebus sebetulnya, pempek rebus. Jadi nggak ada yang digoreng kalau dari Bangka. Nah, kita makannya dengan 4 jenis cuka itu: cuko merah, cuko aren itu, cuko tauco, sama cuko belacan. Nah, cuko yang hitam itu atau cuko aren itu, aku nyebutnya sekarang cuko aren, itu memang khasnya Palembang itu. Jadi dan rasanya bisa macam-macam tergantung mau dibikinnya pakai asam atau dibikinnya pakai cuka putih. Itu akan menentukan rasa yang berbeda gitu, dan resep setiap orang itu beda-beda. Nah, jadi satu paket itu included 1 botol cuka 250 ml. Ada 4 varian, 1 aren, lalu tauco, lalu ada, aku simpan dulu ya, lalu ada belacan, mana ya? Ada belacan dan merah. Nah, ini yang favorit, cuko merah. Ini yang khas dari Bangka itu adalah yang ini.
Sama juga sebetulnya yang tauco ini juga khas banget, khas Pulau Bangka dan Belitung. Gitu guys. Kenapa namanya cuko merah? Nah, ini this is very interesting part. Jadi cuko itu adalah bahasa Palembang. Merah, cuko merah itu cuka merah. Merah kalau kita orang Bangka nyebut cuka itu kuah. Kita nggak nyebutnya cuko, tapi kita nyebut cuka pempek itu adalah kuah pempek. Nah, cuman aku tahu kalau aku pakai kuah merah dengan pempek, asosiasi orang tidak langsung punya imajinasi terhadap kata itu. Tapi kalau cuko merah, orang tahu cuko itu pempek, tapi merah itu apa ya? So it creates a conversation. Nah, sebenarnya gue pengen ngenalin tentang bahwa ada cuka lain loh, selain cuka yang pempek yang biasa kita makan yang hitamnya itu cuka merah, cuko tauco, dan juga cuko belacan terasi. Plus juga anak gue lahirnya di Palembang dan aku orang Bangka. Jadi itu tuh pertemuan antara Bangka dengan Palembang, cuko Palembang, merah itu Bangka. Lalu kenapa ada sagu di dalamnya? Sagu. Kenapa namanya merah nggak pakai H? Indonesia Timur itu terkenal dengan sagu kan? Nggak cuma Papua sih, Papua, Maluku itu, Sulawesi itu penghasil sagu. Nah, gue pengen merahnya itu tanpa huruf H itu orang bisa identify bahwa itu adalah timur. Jadi asosiasinya ketika disebut merah itu merahnya tuh adalah timur gitu. Jadi cuko merah adalah pertemuan dari beragam macam rasa dan identitas. Palembang, Bangka, dan Indonesia Timur. Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya makanan sekarang ini lagi trennya gluten free kan, khususnya di barat. Tapi orang barat kan susah menemukan makanan-makanan yang gluten free karena mereka makanan khasnya kan adalah gandum. Nah, ketika mereka ke Indonesia, khususnya para bule-bule mereka ketika mencari gluten free itu sebetulnya adanya di sagu, yang mana jarang banget makanan itu adanya di sagu dan makanan itu dari sagu. Kalaupun ada dulu itu ya, sekarang sih sudah lumayan berkembang. Dulu itu kalaupun ada dia karena dia gluten free sehingga agak terbatas membuat olahannya. Dan asosiasi orang terhadap sagu itu masih rendah gitu. Orang memandang sagu cuma bisa dibikin papeda. Jadi orang belum pada saat itu ya, sekarang sudah mulai macam-macam orang membuat kue, cookies, brownies dan mie. Sekarang udah banyak banget dari sagu. Salah satunya yang gastronomi tadi Musa itu dia udah salah satu menu andalannya itu adalah mie dari sagu. Juga Jawara juga memperkenalkan sagu Papua juga. Mereka pakai sagu Papua sama dengan sagu yang cuko merah pakai. Nah, orang kemudian nanya, kenapa milih sagu Papua kok nggak pakai sagu Meranti misalnya yang dari Riau? Karena itu produksi sagu yang ekspor kita terbesar itu adalah sagu yang dari Riau, bukan yang sagu dari Papua sebetulnya. Itu cerita yang lain lagi. Nah, jadi sebetulnya gue pengen mengambil bagian bagaimana sagu itu bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri gitu. Dan banyak pihak sebetulnya sudah secara sporadik dan kecil-kecil itu memperkenalkan sagu itu sebagai bahan makanan pokok, harapannya. Dan gue berharapnya Papua tidak mengubah makanan pokoknya menjadi beras. Pokoknya teman-teman yang punya sagu itu mereka tetap bisa makan dari sumber bahan pangan lokal mereka. Bayangkan berapa banyak devisa yang bisa kita hemat kalau misalnya impor beras, impor ini terkait dengan diversity dari keberagaman pangan ya, impor dari gandum yang bisa kita turunkan
atau ekspor dari sagu yang bisa kita tingkatkan gitu. Sekarang kan kita ngekspor sagu. Tahu di negara Asia Tenggara siapa pengekspor sagu yang terbesar? Malaysia. Tahu dari mana Malaysia dapetin sagunya? Sebagian besar impor sagunya Malaysia itu dari Meranti, dari Riau. Jadi kemungkinan besar impornya sagu Malaysia ke luar negeri itu ke pasar global itu dari Indonesia, dari Riau gitu. Nah, kenapa itu tidak diambil oleh kita sendiri gitu untuk memperkenalkan sagu? Apalagi Papua punya lebih dari 100 spesies sagu. Kenapa itu nggak dikembangkan, dibudidayakan kayak di Riau, di Kabupaten Meranti? Ya kan kalau daerah-daerah penghasil sagu. Sekarang Bangka juga punya sagu. Aku kemarin coba beli juga. Gitu. Konawe, sagunya bagus. Nah kalau itu bisa dikembangkan, gue pikir Indonesia soal ketahanan pangan tuh gonna create different conversation. Jadi cita-cita gue sebetulnya pengen nggak sekedar menjadi bagian dari gerakan diversifikasi dan pangan lokal ini, tetapi pengennya sagu bisa menjadi tuan rumah di Indonesia dan juga terkenal di pasar dunia. Maunya nggak harus gantiin tepung terigu sih, karena memang terbatas, karena dia nggak ada gluten kan. Kalau dia nggak ada gluten, memang kemudian bahan-bahan makanan yang bisa kita buat jadinya terbatas. Pekerjaan utama jalan-jalan, enggak ya, wish. Pekerjaan utamaku itu adalah sebetulnya aku freelance consultant. Jadi udah 9 tahun ini aku freelance consultant di banyak project development. Nah, roleku tuh lebih banyak sebagai partnership and stakeholders engagement specialist. Apa itu? Itu sebetulnya lebih kepada bagaimana membawa kepentingan banyak pihak untuk bisa duduk bareng dan punya tujuan yang sama untuk satu visi tertentu lah, macam-macam itu, tapi khususnya terkait dengan kehutanan, program-program yang terkait dengan kebijakan kehutanan. Nah, bagian dari stakeholders engagement itu adalah fasilitasi dan capacity building. Sehingga gue sering khususnya akhir-akhir ini sering bekerja sebagai facilitator di beberapa lembaga dan beberapa program, dan lebih menyenangkan karena apalagi di pandemi ini banyak program-program itu dilakukan online, meskipun memang melelahkan sih, tapi senang itu masih bisa dilakukan. Nah, kenapa sih uniknya dari Cuko Merah? Kenapa kemudian apa bedanya dengan pempek yang lain gitu? Dari awal gue bilang gue nggak akan berkompetisi dengan, nggak pengen berkompetisi dengan pempek yang sudah ada dan yang enak-enak kayak gitu kan. Tapi gue juga suka beli gitu. Nah, keistimewaan keunikan dari yang Cuko Merah ini, pertama, selain dia pakai sagu, dia juga menggunakan, jadi komposisi antara ikan sama tepungnya itu 1 kilo ikan, tepungnya cuma sekitar 600 sampai 700. 500 kalau untuk yang adaan itu tepungnya cuma 500, jadi setengahnya dari ikannya, makanya dia kecil-kecil dan harganya lebih mahal. Nah, kita nggak pakai MSG, nggak pakai penguat rasa, tapi kita pakai penyedap jamur organik. Jadi kita pakai ini kaldu jamur, ini dari Lingkar Organik Indonesia, Yogyakarta. Jadi ini pengganti MSG-nya. Memang itu yang menyebabkan orang kok mahal banget sih ininya pempeknya Cuko Merah. Satu, memang menggunakan bahan-bahan yang lebih banyak komposisi ikannya daripada tepungnya sagu. Kemudian tidak menggunakan MSG. Kemudian cukanya juga lebih friendly buat perut karena menggunakan jeruk, tidak menggunakan cuka yang kimia gitu.
memang jadinya nggak lebih tahan lama, jadi harus selalu taruh di kulkas. Nah, testimoni dari pelanggan cuko merah selama ini yang mengidap GERD, mah, asam lambung kayak gitu, oke. Makan minum cukanya cuko merah nggak masalah, karena itu dia dari jeruk, bukan dari cuka itu. Jadi tenggiri itu ada 2 macam, cewek dan cowok. Kalau yang cowok dia lebih besar, dagingnya lebih tebal. Kalau yang cewek dia lebih tipis, dagingnya lebih sedikit. Nah, kenapa yang dagingnya tipis itu lebih sedikit? Kadar airnya jauh lebih sedikit ketimbang yang cowok. Dan konon menurut para penjual ikan, kalau yang tenggiri cewek itu dia lebih lembut, biasanya dibikin orang untuk somai. Memang harganya jadi lebih mahal karena dari 1 kilo ikannya tuh jadinya lebih sedikit ketimbang yang besar, dan dia lebih padat sih memang. Nah, gue seringnya awalnya menggunakan yang cowok. Terus sekarang sudah mulai menggunakan yang cewek karena gue dapat harga yang sama cowok dengan cewek. Tapi yang cewek kadang-kadang sering nggak ada. Yang selalu available tuh yang cowok. Jadi kalaupun ada, gue selalu nyetok dua-duanya dan gue campur biasanya. Dan memang kalau yang pakai yang cewek, teksturnya jauh lebih lembut dan dia kadar airnya tuh lebih sedikit ketimbang yang cowok. Jadi kalau mau pesan mesti nanya dulu ya, lagi ada tenggiri cowok apa cewek? Bisa. Ini yang cewek sebetulnya tergantung musim kayaknya ya. Dan yang paling banyak dijual di pasar tuh memang yang cowok sih. Kalau gue lihat yang cewek tuh agak jarang. Bikin ya. Adonan, iya, adonan. Jadi adonannya itu nggak kayak kita bikin kue kan. Kalau kita bikin kue, satu resep campur jadi satu, masukin oven, kelar, potong udah jadi banyak. Kalau empek-empek harus dibikinnya tuh satu biji. Jadi kalau lenjer per satu sebiji. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk membuat empek-empek itu jauh lebih panjang ketimbang ketika kita membuat cake. Gitu. Jadi memang labor of love. Jadi gue kalau mau bikin itu gue memang harus memastikan gue punya energi yang penuh. Gue berenang dulu biasanya. Dan kalau lagi stres dan kacau gue nggak mau bikin, jadi gue lebih memilih untuk stop aja. Jadi gue nggak mau bikin kalau gue lagi capek. Kayak kemarin misalnya, gue ada pesanan nih, ini lagi banyak banget pesanan gitu. Tapi gue memilih karena kemarin udah kekirim semua, masih ada sisanya. Gue tadinya mau bikin pas Natal gitu, tapi gue pikir gue capek banget karena kemarin agak sakit kan. Udahlah gue istirahat aja hari ini. Gue ngumpulin energi. Jadi nanti abis acara hari ini baru gue mau hari inilah baru mau coba bikin. So ya prosesnya lama banget. Bisa kasih gambaran nggak? Misalkan buat bikin sekian kilo gue butuh seharian, outputnya berapa gitu? Oke. Gue kalau bikin katakanlah ini yang pelangi ya, mungkin sebagai contoh. Kalau pelangi kan karena ada 5 warna, jadi aku bikinnya sekilo. Nah, bikin masing-masing warna itu sekilo. Jadi itu harus dibikinnya simultaneously, harus dibikin terus-terusan karena nanti didinginnya bareng, divakumnya harus bareng. Nah, itu mungkin bisa sekitar 5 sampai 6 jaman kali ya. Buat kami karena skalanya kan masih kecil gitu. Tapi kalau misalnya karyawannya udah banyak, kompornya banyak, mungkin bisa lebih cepat. Kayak ada salah satu pempek yang terkenal tuh, aku lihat mereka sudah punya mesin. Jadi banyak air rebusan airnya tuh banyak banget dan karyawannya tuh banyak banget. Jadi satu orang tuh megang satu adonan. Jadi ada tim yang membuat adonan, kemudian ada yang membentuk, dia tinggal ngerebus dan pempeknya tinggal diambil, kelar. Itu enak banget. Itu sudah industri sih ya, udah industri yang besar. Tapi kalau yang skala rumahan memang human resource-nya kan masih terbatas. Jadi aku masih yang pegang yang utama gitu.
mbak-mbak berdua bantuin nimbang, bantuin bentuk gitu. Tapi kalau untuk ngulen rasa, memastikan rasa dan segala macamnya masih aku yang pegang gitu. Bentuk apa yang paling susah? Ini apa? Kapal selam. Itu kapal selam, ya ampun. Itu harus semedi dulu, harus meditasi kalau bikin kapal selam. Memang itu agak susah. Jadi sebetulnya kalau sudah bisa mastering yang kapal selam, itu empek-empeknya, telurnya tuh utuh. Jadi telur putih sama telur kuningnya tuh satu. Jadi ketika matang, dirimu kalau dibelah itu ada putih yang mengelilingin kuningnya. Nah, itu sebetulnya itu empek-empek kapal selam itu seharusnya begitu. Yang punya aku belum. Yang punya aku tuh masih hitam putih sama kuningnya tuh masih ku kocok bareng, terus ku masukin. Itu it takes a lot of time. Itu ini banget harus pelan-pelan gitu ininya, dan masih harus ku kerjakan sendiri, Mbak belum bisa sih. Jadi dan aku pun masih kena. Dan ini ketika bikin adonannya tuh nggak boleh terlalu lembut dan nggak boleh terlalu keras. Kalau terlalu lembut ketika kita membentuk, itunya nggak kita masukin, dia kayak melebar gitu. Tapi kalau terlalu keras, dia retak. Jadi tuh ininya tuh dark arts-nya tuh banyak banget kalau yang untuk itu, untuk kapal selam ya. Yang lebih gampang bikinnya tuh ya Ranger. Yang adaan tuh juga lumayan, itu banyak banget ininya juga, yang tips-tipsnya memastikan kalau dia habis digoreng dia nggak melempem, nggak mengkerut kayak gitu. Terus itu ternyata gue baru menemukan caranya. Jadi kapan naruh telurnya, ketika itu dicampur dengan telurnya itu menentukan ketika itu digoreng. Terus besaran apinya juga itu akan mempengaruhi. Jadi apinya nggak boleh gede, nggak boleh juga kecil. Jadi kalau kecil dia akan nyerap minyak, kalau terlalu gede dia hangus, dalamnya nggak matang. Dan dia baru tahu matangnya tuh kalau dia sudah dinding di atas. Dan nggak boleh terlalu banyak di dalam wajan, biar dia memberi space untuk masing-masing empek-empeknya itu buat berkembang. So it's an art, it's a work of art. Empek-empek itu sebenarnya memang lebih enak dimakan fresh ya. Jadi habis matang langsung dimakan gitu. Itu lebih enaknya itu. Cuman karena sekarang pesanannya udah banyak, jadi aku memilih aku menjualnya dalam bentuk frozen. Kalau awal-awal kemarin kan masih PO kemudian dikirimnya tuh fresh gitu. Tapi itu sudah nggak memungkinkan karena pesanan sudah semakin banyak, sehingga aku nggak bisa bikin yang banyak sekalian kayak gitu. Jadi sekarang ini frozen. Nah, frozen nggak masalah sebenarnya. Jadi tinggal kalau mau makan itu dikukus. Karena ini kan di frozen, tapi dia divakum dan di frozen. Tinggal dikukus aja. Biasanya orang makan pempek itu kan digoreng. Nah, kalau mau sehat sebenarnya nggak usah digoreng. Jadi dikukus aja. Ada teman-teman yang pakai air fryer atau di oven katanya gitu, biar menghindari minyak kayak gitu. Enak juga kan. Nah, kalau empek-empek kulit sama adaan memang nggak mungkin untuk nggak digoreng. Jadi karena sebelum divakum dia memang harus digoreng dulu. Jadi dia udah setengah matang. Jadi kalau mau makan ya harus digoreng. Tapi kalau nggak mau digoreng juga nggak apa-apa. Jadi tinggal pakai air fryer atau di oven, itu minyaknya tuh bisa hilang, bisa berkurang sih. Usia simpannya berapa lama? Kalau empek-empek sih bisa lama ya. Teman-teman, ada beberapa testimoni teman-teman. Aku sih nggak menyarankan sampai setahun 2 tahun ya. Tapi ada teman-teman yang bilang katanya bisa, kalau selama itu di freezer 1-2 tahun aman. Tapi kalau aku sih bilang 3 bulan lah. Jadi 3 bulan di freezer nggak apa-apa. Jadi kalau mau makan di unfrost dulu, taruh di kulkas, di fridge, nanti tinggal dikukus. Menggunakan bahan pangan lokal yang enak. Karena asosiasinya ketika pakai sagu itu nggak enak. Pempek juga katanya ketika pakai sagu itu nggak enak karena keras dan segala macam. Nah, saat ini memang kadang-kadang aku menggunakan sagu 100%, tapi karena setelah aku uji coba, teman-teman
masukan dari teman-teman, lebih enak kalau itu ada campuran tapioka. Jadi sekitar 10-20% tuh ada campuran tapiokanya saat ini. Nah, gua belum menemukan teknik untuk bagaimana bisa menggunakan 100% sagu tetapi dia tetap lembut. Pernah gua pakai, tapi orang ngerasanya bahwa itu keras katanya gitu. Tapi ada yang bilang kalau itu direbus langsung dimakan nggak apa-apa. Tapi kalau digoreng itu jauh lebih keras kalau nggak ada campuran tapiokanya. Nah, biasanya orang membuat pempek itu pakai dicampur dengan terigu biar dia lembut. Nah, karena cuko merah ini misinya adalah pempek sehat yang gluten free menggunakan pangan lokal, jadi kita tidak pakai sagu, tidak pakai terigu. Bisa ke IG, ada IG Cuko Merah, bisa via WA. Jadi saat ini kita baru punya tim, kita baru berempat. Saya sendiri sebagai Chief of Joy, terus kemudian ada Mbak berdua dan ada anakku yang bantu-bantu untuk pembayaran. Dia Chief of Finance lah gitu, gaya-gayanya. Sekalian ngajarin dia untuk belajar usaha juga. Nah, kita coba.